Pria ini hanya tersenyum bro saat melihat istri dan putrinya berpelukan. Kemudian saat istrinya tahu kalau dia datang untuk melihat anaknya, seketika itu juga dia langsung menggeserkan anaknya tanpa menghiraukan pria itu bro. Waduh, sakit bro. Teman-teman pria itu jadi terkejut, tetapi pria itu hanya bisa bersabar dan tersenyum melihatnya. Lalu beberapa saat kemudian ketika putri mereka akan pulang diantar oleh supirnya, ternyata sudah ada penjahat yang menunggu putrinya itu bro. Setelah itu mereka pun langsung mengejarnya. Secepat mungkin mereka langsung menghampiri dan menyuruh mobilnya untuk berhenti, sehingga membuat anak gadis itu ketakutan dan langsung menelepon ibunya bro. Dan ketika mendengar suara anaknya yang ketakutan, wanita itu langsung panik bro dan bertanya apa yang terjadi. Tetapi saat anaknya mengatakan kalau ada yang mengejarnya, dia malah berpikir kalau itu perbuatan suaminya dan dia meneleponnya bro. Kemudian dia menuduh suaminya menyuruh orang-orangnya untuk mengambil anaknya. Pria itu pun heran dan mengatakan kalau dia sudah mau pulang. Namun wanita itu tetap tidak percaya, dia masih menuduh suaminya mengejar anaknya di jalan. Mendengarkannya, pria itu pun jadi panik dan saat telepon dimatikan, dia melihat sebuah motor di sampingnya bro. Tetapi di tengah jalan supir anaknya menghentikan mobilnya dan dia langsung kabur seorang diri. Anak itu pun semakin panik melihatnya. Dia langsung berlari berusaha melepaskan diri dari kejaran para penjahat itu. Mendengarkan ketakutan anaknya, wanita ini pun tambah panik dan menyuruh anaknya terus berlari. Tetapi di tengah jalan ternyata mobil mereka terjebak macet bro, sehingga dia pun jadi kebingungan. Sedangkan si anak terus berusaha melarikan diri dari para penjahat yang membawa senjata tajam yang terus mengejarnya bro. Para penjahat itu terus mengejarnya, sepertinya mereka ingin membunuh anak itu. Tiba-tiba sebuah motor datang. Ternyata itu adalah sang ayah yang telah tiba bro. Dan saat melihat anak gadis tercintanya sedang berlari karena ketakutan, amarah pria itu pun jadi bangkit bro. Seketika itu juga dia langsung mengegas motornya melaju dengan kencang. Dan saat penjahat itu mulai mendekat, dengan kerennya dia mengangkat ban belakang motornya sehingga menimpa tubuh penjahat itu bro. Penjahat yang lain pun terhenti melihat perbuatan pria itu. Sedangkan si anak melihat ada yang membantunya, dia pun berhenti dari larinya. Lalu dia menelepon ibunya dan mengatakan ada seseorang yang telah menolongku. Mendengarkannya, wanita itu langsung terdiam bro. Dia langsung tahu pasti itu adalah suaminya yang menghajar para penjahat yang ingin mencoba menyakiti putrinya. Dia sudah tidak panik lagi. Dia tahu apabila suaminya sudah menghajar, para penjahat itu terkapar dibuatnya. Pria itu sangat hebat bro. Tak ada senjata yang bisa menyentuhnya. Dengan sekali hantam, penjahat itu bisa melayang. Penjahat yang lain pun datang juga langsung menyerangnya. Namun dengan kehebatannya dia dapat menghindari dan menahan serangan itu. Kemudian menjatuhkannya hingga membuat penjahat lain terhenti ketakutan. Lalu menginjak tubuh penjahat yang sudah tergeletak. Kemudian dengan bergaya memegang kumisnya, dia menantang mereka. Dan saat mereka mulai mendekat, tubuh penjahat itu pun dilemparkan. Secara bersamaan penjahat itu menyerangnya, tetapi mereka bukan tandingannya bro. Dengan mudahnya pria itu menghindari semua serangan mereka dan membuat satu persatu mereka tumbang. Tetapi ada penjahat yang mengejar putrinya lagi. Dengan santainya dia mengejar mereka juga. Di saat anaknya ketakutan, sang ibu mengatakan tidak akan ada yang terjadi, dia akan mengurus semuanya. Dan benar saja penjahat itu langsung melayang bro, dibuat si ayah yang telah datang. Si anak pun hanya terdiam melihat si ayah yang tidak dikenalinya itu. Tiba-tiba penjahat menyerang lagi. Dengan mudah pria itu menghindari. Lalu ada mencoba ingin menyerang anaknya, tapi tangannya ditangkap oleh pria itu. Kemudian dilemparkannya bro. Jahat itu tak berhenti menyerang dengan senjatanya, namun dengan santai dia menghajar mereka lagi. Kemudian dengan gesitnya dia mengambil pedang milik mereka, dan dengan pedang itu dia mulai menghabisi mereka satu persatu bro. Tetapi ada yang ingin menyerang putrinya lagi. Dengan cepat dia mengangkat pedangnya dan melemparkannya tepat sasaran hingga mengenai penjahat, sehingga penjahat itu menjadi koid bro. Sedangkan si ayah melihat anaknya yang tiba-tiba pusing karena ketakutan tadi, dan dia langsung pingsan bro. Secepat mungkin si ayah mengejarnya. Dengan panik dia langsung memeluk anaknya itu dan berusaha membangunkannya. Pria ini melihat pelatih anaknya sedang memohon kepada istrinya agar tidak mengirimkan anaknya ke luar negeri karena sebentar lagi ada perlombaan. Tetapi istrinya akan tetap mengirimnya bro karena nyawanya terancam. Mendengarnya, pria itu langsung memanggil istrinya bro. Lalu dia mengatakan, Suwita sangat suka lari. Kita sendiri tahu bagaimana rasanya bila kita tak dapat apa yang kita inginkan. Suwita bukan hanya berhasrat untuk mengikutinya, dia juga telah berusaha keras. Aku akan bersamanya untuk menjaga dia selama 10 hari ini. Dan aku berjanji aku tidak akan memberitahu Suwita bahwa aku adalah ayahnya. Bukan sebagai ayah Suwita, tetapi sebagai bodyguard. Aku akan menjaganya.
Wanita itu pun terdiam mendengarkannya, bro. Lalu dia menjawab, baiklah. Kemudian dia mendatangi anaknya yang telah tersadar, bro. Lalu dia bertanya keadaan anaknya. Sang anak pun menjawab, aku bebek saja, ibu. Aku akan mulai berlatih lagi esok hari. Lalu dia bertanya di mana orang yang telah menyelamatkannya. Dan saat itu juga sang ayah pun langsung masuk ke kamar tempat anaknya dirawat, bro. Hatinya sangat senang melihat anak gadis tercintanya baik-baik saja. Lalu dia bertanya, kau tak apa-apa? Ya, terima kasih paman. Paman tak terluka kan? Aku baik-baik saja. Ibu, tolonglah paman ini, berikan sesuatu untuknya. Ibunya pun menjawab, oke, terima kasih banyak paman. Sama-sama, jawab sang ayah, bro. Setelah itu dia pun langsung pergi meninggalkan mereka dengan hati yang gembira. Karena dia akan selalu dekat bersama putrinya, bro. Senyuman indahnya pun terpancar lagi di wajahnya. Sehingga saat teman-temannya melihatnya, mereka pun sangat bahagia karena senyumannya telah kembali lagi. Lalu keesokan harinya, pria itu bersama teman-temannya pergi ke rumah istrinya, bro. Mulai hari ini mereka akan tinggal di rumahnya. Dengan wajah yang gembira, mereka pun melangkahkan kakinya masuk ke dalam rumah itu, bro. Kemudian anak gadisnya pun mulai berlatih lagi. Dan tentu saja mulai hari ini sang ayah selalu mengikuti anaknya kemanapun dia pergi. Karena dia ingin selalu menjaga anaknya itu, bro. Setelah selesai berlatih, mereka langsung masuk ke dalam mobil. Sang ayah mengatakan, kau lari seperti kelinci, kenapa seperti itu? Ayahku lah penyebabnya, jawab sang anak. Ayahnya pun merasa heran, bro. Lalu bertanya, kenapa? Waktu aku mulai berlatih, pelatih mengatakan, emosi sangat penting dalam olahraga. Emosi terbaik adalah kemarahan. Pikirkan orang yang kau benci di atas jalan. Pijaklah mereka dan lari. Lalu sang anak mengatakan, orang paling kubenci adalah ayahku. Mendengarkannya, ayahnya pun langsung terdiam, bro. Hatinya sangat hancur. Karena orang yang paling dicintainya ternyata membencinya. Air matanya pun mulai menetes dan dia ingin memanggil anaknya itu. Tetapi dia tidak sanggup, bro. Dan dia pun langsung keluar mobil untuk menutupi tangisnya dengan air hujan. Waduh, sedih juga aku melihatnya, bro. Mewek juga aku ini. Hahaha. Kemudian anak gadisnya pun keluar juga untuk mandi hujan, bro. Lalu dia menari di atas guyuran air hujan itu. Sang ayah pun hanya bisa menghapus air matanya melihat anaknya yang sedang berbahagia. Setelah itu mereka pun bermain bersama, bro. Sang ayah pun selalu tersenyum melihatnya. Karena walaupun anaknya tidak tahu siapa dia sebenarnya, yang penting anaknya selalu bahagia dan bisa tertawa, itu sudah cukup baginya, bro. Mantap, bro. Benar-benar ayah sejati nih, bro. Aku suka. Hahaha. Tetapi ketika mereka sudah pulang ke rumah, tiba-tiba istrinya memanggilnya, bro. Lalu istrinya mengatakan, kau bilang kau tak ambil kesempatan dalam situasi ini. Aku berpikir 10 menit sebelum memutuskan kau kerja di sini. Tetapi hanya sesaat aku bisa memecatmu. Setelah itu dia pun langsung pergi, bro. Mendengarnya, pria itu hanya tersenyum. Lalu dia mengatakan, si istri ngomel dan suaminya harus mendengar. Itu undang-undang dunia ini. Itu tak penting untukku. Ada orang yang mencoba membunuh anakku. Siapa dia? Dan pada malam harinya, pria itu bersama teman-temannya mendatangi tempat sebuah pertarungan, bro. Dia pun langsung masuk dan bertanya kepada petarung itu. Tetapi petarung itu malah menantangnya, bro. Wah, cari mampus dia, bro. Belum tahu dia tua-tua keladi di bos. Haha. Pria ini mengangkat sarungnya akan melawan si petarung, bro. Ketika petarung itu menyerangnya, dengan mudahnya ia menangkis dan mengunci gerakan si petarung itu hingga dia kesakitan. Semua orang pun senang melihatnya. Pertarungan pun dimulai lagi. Dengan gampang pria itu menjatuhkan si petarung lagi dan memelintir kakinya hingga dia kesakitan, bro. Petarung itu semakin kesal. Dia mencoba menyerang. Dia mencoba menjatuhkan si pria. Tetapi dengan sangat easy, pria itu mengunci kakinya. Lalu dia mengatakan, kau tak boleh bergerak, kau hanya boleh bicara. Bicaralah. Dan akhirnya petarung itu bicara, bro. Lalu beberapa waktu kemudian di sebuah kantor, semua orang panik karena alarm kebakaran berbunyi, bro. Para keamanan kantor itu pun langsung berusaha mengamankan bos mereka. Mereka langsung menaikkannya ke dalam mobil dan langsung pergi dari situ. Akan tetapi di tengah perjalanan bos itu heran, bro. Karena jalan itu bukan jalan yang biasanya. Lalu dia bertanya kepada supirnya, bro. Ternyata yang membawanya bukanlah supirnya, melainkan teman si pria tampan. Mereka pun langsung membawa bos itu ke tempatnya. Dan ketika bos itu masuk ke dalam sebuah tempat, pria itu pun menyambutnya, bro. Ternyata dia sedang bermain bersama anak-anak dan
dan dia menyuruh bos itu untuk duduk duluan. Dia akan menyusul, katanya bro. Tetapi setelah mereka berdua berjumpa, bos itu mengatakan, kau ayahnya Swita kan? Pria itu pun tertawa. Aku bahagia mendengarnya. Aku memang ayah Swita. Tebakanmu betul. Kau kenal siapa aku? Ada banyak waktu, jelaskanlah. Aku memiliki 200 restoran di banyak negara. Mantan presiden Komite Olahraga India. Kau tahu, kau cari masalah dengan siapa? Kau tahu siapa aku? Kau bicara selama 10 menit, tapi aku tak paham apa yang kau bicarakan. Sambil menantang, pria itu mengatakan, aku tak cari masalah dengan melihat orang itu dari kelompok mana. Jika aku menginjakmu, kau tak akan dapat bernapas. Apa gunanya duit? Tak ada orang kaya yang tak pernah menangis, atau orang miskin yang tak pernah ketawa dalam hidup. Ketika dipikirkan kau mencoba bunuh anakku, aku harus marah, bukankah begitu? Tapi aku menyukaimu, kau tahu kenapa? Aku sangat ingin bertemu dengan anakku, walau hanya sekali saja. Tetapi karenamu, kerjaanku sekarang adalah untuk menjaga dia. Dia pun mengajak bos itu pergi bro. Pikirkan lagi dan lupakan anakku. Jangan ganggu kedamaianku. Bila kau memikirkan itu, aku akan menghajarmu. Ibumu tak akan dapat menjemputmu nanti. Istrimu pun tak akan dapat menjemput. Wadidaw, mantap bro. Tak kenal takut nih bos. Hahaha. Bos besar itu pun pergi bersama anak buahnya. Akan tetapi di tengah perjalanan, bos besar itu hanya terdiam bro. Lalu dia teringat sesuatu. Ternyata dia juga punya seorang anak gadis yang sangat cantik bro. Anaknya itu mengatakan kalau dia telah menang lomba lari 100 meter. Si ayah pun bangga melihatnya bro. Dia terus memuji dan membanggakan anaknya. Kalau anak gadisnya itu selalu mirip dengannya bro, karena dia selalu menang dan anaknya pun harus menang juga. Keluarga mereka pun tampak bahagia. Tetapi suatu hari anaknya ikut lomba lari, dan salah satu pesertanya adalah anak pria tampan itu juga bro. Mereka semua berusaha berlari sekencang mungkin, tetapi akhirnya anak bos besar itu yang berhasil memenangkan pertandingannya bro. Dia pun memberitahu ayahnya, dan ayahnya pun sangat bangga mendengarnya. Dan saat anak pria tampan datang mengucapkan selamat kepada putrinya, tiba-tiba tasnya terjatuh dan nampaklah sebuah suntikan. Lalu Swita pun langsung mengambilnya dan mengatakan, ini apa? Anak bos besar itu pun menjadi panik bro. Bicaralah, ini suntikan hormon kan? Ini obat terlarang. Lalu dia pergi meninggalkannya bro, dan ingin memberitahukan kepada semua juri. Tetapi anak bos besar itu mencoba menghentikannya karena dia ingin menang. Tetapi Swita tak peduli bro, karena dia telah main curang. Dia pun tetap pergi untuk melaporkan hal itu kepada dewan juri. Si anak bos besar itu pun ketakutan bro, karena ayahnya sangat tidak menyukai kekalahan. Sambil berjalan, dia meleponnya lagi. Dalam tangisnya, dia meminta maaf kepada ayahnya karena dia telah kalah. Ayahnya pun bertanya, di mana kau sekarang? Ternyata dia sudah berdiri di atas gedung, lalu dia melompat bro. Mendengarnya, ayahnya pun sangat terkejut karena anaknya telah mencoba bunuh diri. Dan saat melihat anaknya di rumah sakit, hatinya sangat terpukul bro. Itulah sebabnya kenapa dia ingin membunuh anak sepria tampan. Oke bro, bagaimana cerita selanjutnya? Ikuti terus ya.